Ya, shalom semua. Shalom. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Sungguh malam hari ini sukacita bisa sharing-sharing mengenai firman Tuhan yang memerdekakan, yang membebaskan kita. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu malam hari ini, terima kasih buat persekutuan kami malam hari ini. Kami mengucap syukur, kami akan membahas firman-Mu, akan bercerita tentang firman yang membebaskan, yang menghidupkan, yang menyembuhkan kami. Kami percaya banyak hal yang bisa kami dapatkan di sini. Seperti janji-Mu 2-3 orang berkumpul, maka Engkau hadir dan Engkau bermanifestasi di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, malam hari ini kita akan diskusi, kita akan mendengarkan saling sharing-sharing lanjutan dari DI sebelumnya. Ini masih level 1, yaitu pelajaran 4, hubungan dengan Allah. Nah, ini itu merupakan salah satu materi yang menurut saya salah satu yang dibukakan setelah saya mulai mempelajari firman Tuhan ini. Kalau dulu kita sering mendengar gini ya, istilahnya tujuan utama kita diciptakan di dunia ini adalah untuk menyebarkan Injil, untuk memuridkan orang. Ya itu memang benar. Itu panggilan Tuhan, itu bahkan sebenarnya perintah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, kita disuruh untuk memuridkan. Nah, tapi sebenarnya tujuan awal dan tujuan utama itu apa sih? Kalau kita lihat di Adam dan Hawa, pertama kali manusia diciptakan, itu kan hanya Adam dan Hawa. Mereka mau menginjili siapa? Mereka mau memuridkan siapa? Jadi kenapa kita menginjili? Kenapa kita memuridkan? Karena kita sudah di dunia yang jatuh. Tapi pada dasarnya awal-awal manusia diciptakan, tujuannya yaitu mempunyai hubungan dengan Tuhan. Saya masih ingat pada saat manusia jatuh, Kejadian 3 itu Kejadian 3 ayat ketika Kejadian 3 itu dia bilang ini, pada saat sore hari Tuhan berjalan. Jadi di sore hari yang sejuk. Jadi Tuhan itu menyukai hubungan dengan manusia. Dia sangat menyukai berinteraksi dengan manusia. Jadi hubungan dengan Allah ini adalah salah satu yang memang yang hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan ini adalah sesuatu yang memang Tuhan ingin pulihkan, hubungan dengan Allah. Nah, kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 1-5, di situ manusia jatuh dalam dosa. Itu pertama sekali karena coba Hawa ya tentunya, tapi Adam dan Hawa lah. Tapi Hawa pertama kali digoda oleh ular, bilang begini, bukankah semua pohon ini kamu gak bisa makan, katanya. Ular itu mencoba membuat manusia ragu akan kasih Tuhan. Jadi bukan mengenai itu bukan ular itu bukan mencoba manusia, oh Tuhanmu nggak maha kuasa, enggak, atau Tuhanmu tidak powerful, tapi dia coba membuat kayaknya kau nggak begitu benar-benar dikasihi Tuhan, masih ada yang disembunyikannya. Nah, itu yang coba si iblis buatin. Ular membuat Adam dan Hawa mencurigai Tuhan bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang baik, dia menyembunyikan sesuatu. Nah, sebuah hubungan itu berhubungan dengan pengenalan kita akan sifatnya Tuhan. Kalau kita nggak terlalu mengenal sifatnya Tuhan, maka kita akan susah berhubungan dengan Tuhan. Sama seperti saya di sini, sama Ko Imam, Pak Ari, Bu Ena, Mas Sony, atau ibu-ibu, kakak-kakak semua. Kalau kita pertama sekali, kita nggak mungkin langsung bisa berhubungan, kita nggak mungkin berinteraksi. Perkenalan, seiring dengan waktu, dengan Bang Eki di sini, kita makin tahu, makin mengenal sifatnya. Nah, hubungan kita makin dekat. Nah, sama seperti ini sebenarnya iblis coba membuat mereka mencoba meragukan sifat Tuhan yang baik. Nah, di situ mulanya hubungan itu jatuh. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lagi, ketika manusia jatuh dalam dosa, dulu saya berpikir habis itu Tuhan nggak mau lagi punya hubungan dengan manusia. Habis manusia jatuh dalam dosa, seolah-olah kayaknya dulu itu benar-benar Tuhan murka dan benar-benar putus hubungan.
Nah, kita baca di Kejadian 3 ayat 9. Dia dibilang gini, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ini itu Tuhan bilang pada saat manusia sudah jatuh dalam dosa. Artinya apa? Tuhan masih mencari manusia. Tuhan masih berhubungan dengan manusia setelah manusia berdosa. Bahkan sebenarnya kalau kita baca di Kejadian 4, Kejadian 5, itu bahkan Tuhan masih berhubungan ketika manusia di tempat dia keluar dari Taman Eden. Bahkan Tuhan masih berbicara dengan Kain. Bahkan ketika Kain membunuh Habel kan dia bilang, di mana adikmu? Artinya kita bisa mendapat kesan bahwa dan Kain mengenal suara itu. Artinya apa? Tuhan masih mempunyai hubungan. Dia nggak begitu langsung putus hubungan dengan manusia. Walaupun manusianya sudah mungkin kehilangan kemampuan, tapi Tuhan itu tetap mempunyai hubungan dengan manusia. Dia tetap mau berhubungan dengan manusia. Artinya bahwa ketika kita pun sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tetap ingin menjalin hubungan dengan kita. Nah, tapi memang dosa menjadi penghalang. Ada beberapa yang menghalangi kita Tuhan berhubungan dengan kita. Tapi artinya dari sisi Tuhan, Tuhan tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya ketika dia menciptakan manusia, dia pengen punya hubungan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tetap punya hubungan. Walaupun sekarang ada masalahnya. Nah, makanya Tuhan Yesus datang untuk menanggulangi akan dosa ini. Kita kalau baca Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, kita berhenti di situ kadang. Hanya supaya tidak binasa. Enggak. Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk tidak binasa saja, tetapi untuk mempunyai hubungan dengan kita supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Saya nggak tahu, mungkin di pelajaran pertama sudah dibahas apa arti hidup kekal. Hidup kekal itu pengenalan akan Tuhan, mengenal Tuhan, mempunyai hubungan dengan Tuhan. Jadi dosa itu gini, dosa itu memang menjadi penghalang. Tetapi bukan itu, tujuan Tuhan datang bukan untuk cuma sekedar menebus dosa, tapi supaya mempunyai hubungan dengan kita. Caranya yaitu harus menebus dosa. Artinya dia bukan cuma sekedar kita nggak binasa, artinya supaya kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Itu yang saya dapat, bahwa dan itu tidak berubah. Allah itu tetap Allah yang sama. Allah yang sama dulu menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kalau kita lihat sebenarnya Taman Eden ini adalah nanti kita lihat baca lagi di rumah. Jadi Taman Eden ini adalah taman yang diletakkan di tengah-tengah taman. Artinya benar-benar manusia itu ditempatkan di tempat yang benar-benar nyaman sekali. Di intinya, Taman Eden itu pusat, ada taman, nah ditaruh lagi taman di situ. Begitu Tuhan itu pengen punya hubungan dengan manusia tersebut. Tapi ada case-nya ketika manusia jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tetap pengen punya hubungan dengan manusia. Dan itu nggak akan berubah. Dan itu tidak akan berubah. Nah, memang kalau nanti berhubungan dengan pelajaran selanjutnya juga sih, tapi saya mau ulangi lagi bahwa Tuhan itu tidak berubah. Ibrani 13 ayat 5 sampai 8. Tuhan tidak berubah. Dia tetap sama. Nah, memang kalau kita lihat di Alkitab, seolah-olah kayaknya ada dua hal yang berbeda antara Allah di Alkitab Perjanjian Lama dengan Allah di Perjanjian Baru. Seolah-olah kayaknya di Perjanjian Lama itu Allahnya itu begitu bengisnya ya. Kalau kita lihat ada orang mengumpulkan kayu di hari Sabat langsung mati. Kalau kita lihat pada saat Musa, ada beberapa orang yang di Daud ya, ada Uria ya, Usa yang memegang tabutnya langsung mati. Wah, ini gimana? Sedangkan di Perjanjian Baru Yesus menampilkan, karena dia kan gambaran sempurna dengan Bapa. Dia memaafkan perempuan yang berzina. Nah, itu kayaknya soal yang berbeda. Nah, nanti kita bahas di selanjutnya. Tapi itu tetap Allah yang sama. Nah, hanya mungkin kita harus perlu melihat konteksnya seperti apa saat itu. Nah, dari sini tadi kita sudah jelas bahwa Tuhan tidak pernah memutus hubungan. Manusia yang meninggalkan Tuhan. Nah, ada satu ayat kalau kita lihat tadi seperti yang bilang, pada saat Kain membunuh Habel, kan bahkan Tuhan bilang, di mana adikmu? Saya nggak tahu, kata Amang, aku penjaga adikku, kata Kain. Nah, artinya bayangkan ya, Tuhan itu kan tahu segala macamnya. Bayangkan ada orang raksasa. Aku nggak tahu kan, seolah-olah Kain itu kayak, emang aku penjaga adikku.
Mungkin kalau aku yang menjadi Tuhan, pang. Tapi enggak, Tuhan begitu baiknya. Tuhan begitu baiknya, bahkan dia nggak mengutuk. Nah, tapi ada satu ayat yang paling sedih di Alkitab. Kita baca yuk, Kejadian 4 ayat 16. Kejadian 4 ayat 16. Itu tuh dia bilang gini, Kejadian 4 ayat 16, saya bacain ya. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Siapa yang meninggalkan? Kain. Bukan Tuhan yang meninggalkan manusia. Jadi Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan gak pernah berubah. Dia tidak pernah, oke cukup, aku gak punya mau hubungan lagi dengan manusia. Manusia memang itu karena dia sudah jatuh dalam dosa, dia mempunyai sifat seperti itu, meninggalkan. Jadi artinya kita perlu firm dulu, apapun yang kita lakukan, apapun backgroundnya kita, apapun yang terjadi, Tuhan gak pernah meninggalkan dan Tuhan gak pernah memutus hubungan dengan manusia. Jadi dari sisi Tuhan sudah firm, dia pengen punya hubungan dengan kita. Nah, ketika kita sudah punya hubungan dengan kita, nah sama seperti jembatan ya, maksudnya sama seperti jembatan. Segala, misalkan di sini ada kayak bangun bisnis, kita kan harus bikin hubungan ini supaya jembatan, supaya apa yang ada dari sini itu bisa disalurkan ke seberang sini. Nah, ini hubungan. Ketika kita sudah punya hubungan dengan Allah, bukan Tuhan akan memberkati kita, tapi akhirnya jadi kita tahu, mengerti identitas kita. Akhirnya memang berkat-berkat ataupun manifestasi-manifestasi janji-janji Tuhan itu bisa terrealisasi di kehidupan kita. Karena kita sudah punya hubungan, itu ada jembatannya. Bukan sekedar karena supaya aku diberkati, enggak. Karena itu sudah otomatis ketika kita sudah punya jembatan, ketika punya hubungan dengan Tuhan, maka akan tersalurkan manifestasi janji-janji dari firman Tuhan tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan? Apa yang harus dilakukan? Apakah dengan mungkin banyak sekarang ya bermeditasi, apakah atau cuman sekedar berdoa? Nah, hal itu bagus. Berdoa merupakan salah satu hal untuk membangun. Nah, tapi memang hal yang paling utama ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan itu tadi berhubungan dengan pengenalan kita. Kita mengenal nggak Tuhan yang kita sembah? Kita kenal nggak? Cara yang terbaik untuk mengenal Tuhan adalah melalui firman. Tuhan Yesus bilang bahwa perkataanku adalah firman. Firman kehidupan. Bahwa Yohanes 1 bahwa Allah itu adalah firman itu adalah Allah. Jadi bagaimana mengenal Tuhan? Yaitu kita cara mengenal itu dengan melalui firman. Apa yang kita lakukan saat ini, pertemuan kali ini itu bagian dari proses kita mengenal Allah. Bukan cuma sekedar mengisi pengetahuan kita, tapi adalah bagian mengenal Allah. Nah, ini adalah cara terbaik untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Cara terbaiknya itu dengan membangun hubungan dengan firman. Dan kita perlu benar-benar firm ketika kita sudah mempelajari di firman-Nya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Jangan pernah mau bergeser dari situ. Penuh kasih setia, panjang sabar, dan satu hal, dia tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita berbuat baik, ketika kita nggak berbuat baik, bahkan ketika kita nggak baca firman, dia tetap Allah yang sama. Hanya yang tadi, kalau kita nggak mengerti dia, kita nggak akan sulit membangun hubungan. Artinya gini, bahwa dari sisi Tuhan sudah firm. Dia akan tetap firm, dia tetap mau menjalin hubungan dengan kita. Nah, di kitanya yang berubah-berubah. Nah, ada keputusan buat kita. Ulangan 30 dikatakan, pada hari ini kuperhatikan pada pilihan. Jadi itu pilihan kita, bukan di Tuhan. Tuhan sudah firm. Nah, itu membuat kita aman gitu loh. Bahwa Tuhan itu selalu pro kita. Tuhan itu selalu di pihak kita. Nah, sekarang tinggal keputusan di kita. Kita mau nggak, ikut setuju nggak sama firman-Nya. Nah, ini masih banyak lagi sebenarnya. Ini bukan cuma pelajaran ini. Banyak hal. Nanti di pelajaran selanjutnya itu ada identitas kita. Ketika kita merasa nggak layak, kita setuju nggak dengan firman yang Tuhan bahwa kita layak. Ketika kita merasa kita nggak sanggup, setuju nggak kita firman Tuhan yang mengatakan kamu mampu melakukan segala hal. Nah, disinilah proses pengenalan kita akan Tuhan. Dan disinilah kita akan menjalin hubungan dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi dengan mengenai ini. Terima kasih, Shalom.